Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh mualaf ini yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Seorang laki-laki alhamdulillah sudah jadi mualaf. Ia bernama Ruben, setelah masuk Islam berganti nama jadi Abu Bakar. Alhamdulillah, Ruben Abu Bakar, mualaf dari Australia, berawal dari ateis, belajar Kristen, Taoisme, Buddha, Hindu hingga menemukan kedamaian dan mantap masuk Islam. Perjalanan Ruben menemukan Islam berawal saat berada di bangku sekolah. Kala itu menjadi tahun yang begitu berat bagi Ruben. Kedua orang tuanya bercerai, dirinya mengalami kecelakaan 2 kali dalam seminggu, temannya meninggal dan anjingnya pun meninggal. Tahun itu membuatku berpikir, kenapa aku di sini? Apa tujuan hidup? Kenapa harus bangun di pagi hari? Kenapa harus peduli? Kenapa aku tidak duduk saja menonton TV? Kurasa aku mulai bertanya tentang tujuan hidup dan ini menuntunku memulai petualangan rohani, kata dia. Dilansir dari beberapa sumber tulisan yang beredar di beberapa media internet, lebih lanjut, dia pun mencari keberadaan Tuhan hingga meneliti setiap agama yang ada. Nasrani menjadi agama pertama yang mendapat perhatiannya lantaran dirinya seorang Kristen. Jadi aku terus mendalami agama Kristen dan aku teliti seluruh aspeknya yang berbeda-beda. Setiap kali ke sana dan bertanya, kudapati mereka tidak mengambil dan menjawab. Inilah jawabannya, saudaraku. Mereka asal menjawab. Mereka menjawab dengan pendapat masing-masing dan aku menyadari ada banyak interpretasi dalam Kristen dan semua orang mempunyai interpretasi yang berbeda. Pendeta dari satu gereja percaya satu aspek Kristen sementara yang lain berpendapat berbeda dengannya, kata Ruben. Mencari keberadaan Tuhan, Ruben Abu Bakar kemudian mulai mencari tahu tentang agama Hindu dari rekan kerjanya di sebuah pom bensin. Namun dia merasa hal itu sukar dipahami, sehingga dia memutuskan untuk menganalisis lebih dalam agama lain, yakni Mormon. Aliran ini sebenarnya lebih menarik bagiku daripada hampir semua aliran Kristen lain. The Crew of Latter-day Saints. Mereka lumayan ketat, mereka tidak minum alkohol, mereka tidak minum kafein. Sayangnya mereka suka cola, kata Ruben. Tetapi lagi-lagi ada keyakinan yang membuat Ruben ingin mencari bukti lagi tentang keberadaan Tuhan. Ruben kemudian mencoba mempelajari agama Buddha. Kala itu Ruben percaya agama tersebutlah yang akan dipilihnya. Kupikir ini hebat, mereka punya banyak orang kulit putih dan tampaknya mereka bersatu dengan alam. Dan itu yang membuat aku tertarik, tetapi semakin lama ku dalami aku sadar, ini bukanlah agama Tuhan, kata dia. Ruben kemudian bertemu dengan temannya dan bercerita tentang permasalahannya itu. Teman Ruben kemudian menyarankan Ruben untuk mempelajari agama Islam. Kala itu Ruben menolak keras lantaran di matanya Islam adalah agama teroris. Namun beberapa hari kemudian dirinya pergi menuju masjid. Saat pergi ke masjid itu, Ruben bahkan menggunakan sepatu melewati karpet yang digunakan untuk sholat. Hingga dirinya hampir menginjak kepala seorang umat yang tengah menjalankan ibadah sholat. Aku menengok dan kulihat kepadanya, namanya Abu Hamzah. Dia sering sekali ceramah di masjid itu. Dia punya jenggot yang lebat, Masya Allah. Dia menuju ke arahku dan aku berpikir, hari ini aku akan mati. Ini adalah hari terakhir hidupku, ungkapnya. Aku pasti mati, aku kulit putih dan dia orang Lebanon, apa yang harus kulakukan? Aku pasti mati, kata Ruben. Ruben yang ketakutan kala itu pun terkejut, ternyata hal itu tidaklah seperti yang dibayangkan. Tapi subhanallah, kata pertama yang diucapkan adalah, "Selamat siang kawan, apa kabarmu?" Andai kata ada kamera tersembunyi pasti sempurna pertemuan itu, kata dia. Tidak sampai di situ, Ruben juga diberikan minuman dan biskuit ketika di sana. Saat itu dia kemudian mengajukan pertanyaan, yang pernah dia ajukan kepada para pendeta. Pastor, hal yang paling mengejutkannya adalah setiap pertanyaan tidak asal dijawab. Mereka ambil Al-Quran dan menyuruh Ruben untuk membaca Al-Quran untuk mendapatkan jawabannya. Aku bertanya lagi. Ini pertanyaan sulit bukan yang mudah. Kenapa wanita harus memakai hijab? Ada apa dengan hijab? Kenapa laki-laki boleh beristri 4 sedangkan wanita tidak boleh bersuami 4? Setelah sekian lama bicara, mereka terus memberikan jawaban. Pertanyaan demi pertanyaan semuanya dijawab dengan dasar Al-Quran, bukan dari pendapat pribadi mereka. Aku pun menjadi frustrasi.
kata Ruben. Hingga suatu saat setelah berminggu-minggu mengunjungi masjid itu, Ruben mengutarakan keinginannya untuk meminjam Al-Quran yang lengkap dengan terjemahan untuk dibawa ke rumah. Ruben kemudian membawa Al-Quran itu ke rumah, dan mulai membacanya. Saat membacanya, Ruben merasa tidak seperti sedang membaca sebuah kisah. Ia menggambarkan saat itu rasanya seperti membaca perintah seseorang yang memberinya petunjuk. Hingga suatu malam, dirinya memutuskan untuk mendapatkan suasana rohani demi mencari keberadaan Tuhan. Dirinya kemudian menyalakan lilin dan membuka jendela serta gorden untuk mencoba merasakan nuansa rohaniah. Aku berkata, "Ya Allah, inilah waktuku, inilah waktunya aku masuk Islam. Apa yang Allah butuhkan? Berikan tanda sedikit saja, tidak usah yang besar. Mungkin sedikit petir. Mungkin separuh rumahku rubuh, sesuatu yang kecil saja, dan subhanallah sama sekali tidak terjadi apa-apa," kata Ruben. Ruben kemudian kembali membaca surat terakhir dalam Al-Quran yang dibacanya. Dalam surat itu dijelaskan, untuk kalian yang meminta petunjuk, telah cukup kami tunjukkan. Lihat di sekitarmu bintang-bintang. Lihatlah matahari, lihatlah air, inilah tanda-tanda bagi orang yang mengerti. Subhanallah dan subhanallah, aku tutupi kepalaku. Tidur setakut seperti sebelumnya. Aku tak percaya betapa sombongnya aku menginginkan tanda-tandaku sendiri. Sementara tanda-tanda itu sudah ada sejak lama. Fakta kita punya dunia ini, fakta adanya penciptaan, inilah tanda-tanda bagi kita semua, ungkap Ruben. Hingga esok harinya Ruben memutuskan untuk menjadi muslim dan mengucap syahadat. Aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku sama sekali tidak tahu kalimat syahadat. Waktu itu hampir sholat isya, mungkin pukul 7 atau 8 malam. Jadi aku duduk di sana dengan gugup sekali. "Kamu harus berkata, ucapkan kalimat syahadat." Ia merasa susah ucap syahadat. Saya tanyakan, bisakah dalam bahasa Inggris? Ustadz ini bilang tidak, harus dalam bahasa Arab dulu, cerita Ruben. Sempat tidak bisa mengucap syahadat dalam bahasa Arab, Ruben yang dikelilingi oleh banyak jamaah lantaran kala itu merupakan malam pertama Ramadan membuatnya sangat takut dan gemetar. Aku berdiri dan subhanallah, seiring aku mengucapkan kalimat syahadat itu, semua ketakutan menghilang dari pikiranku. Serasa seperti ada pancuran di kepalaku dan ibarat seseorang menyala ke air dinginnya. Rasanya seperti dibasuh air bersih. Setelah aku ucapkan kalimatnya, dan tidak kusangka begitu banyak saudara muslim menghampiri dan bertakbir, dan mereka mulai menciumku dan memelukku, kata Ruben. Setelah memeluk Islam, ia pun banyak sekali digemari oleh para bule-bule cantik lainnya. Sungguh agung pemberianmu ya Allah, kepada manusia pilihan di antara ribuan, jutaan bahkan miliaran manusia yang non-Islam, dan tertuju pada sasaranmu yang sangat tepat pada pria ini, dan juga kepada para mualaf lainnya yang telah diberikan petunjuk. Tanpa petunjuk darinya, kadang insan ini ada juga yang tersesat. Inilah yang disebut dengan hidayah dan anugerah Allah kepada kita. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat. Hendaknya, atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.